Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Janatul Salma dengan NIM 123100090. Dan saya Nadifa Arifah Nyemas dengan NIM 123100089. Di sini kami dari Prodi PGMI kelas 4C akan menjelaskan model pembelajaran problem solving dan kaitannya dengan materi PPKN yang berjudul Kerukunan di Lingkungan Sekolah kelas 4 SD atau MI. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Model pembelajaran problem solving adalah metode pembelajaran yang menekankan pada kemampuan siswa untuk memecahkan masalah secara aktif dan sistematis. Dalam model ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif melalui langkah-langkah yang sistematis agar dapat menemukan solusi yang tepat. Model ini bertujuan agar siswa itu tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu untuk menggunakan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah nyata yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya dalam pembelajaran PPKN. Siswa ini itu diberikan sebuah studi kasus, misalnya tentang konflik antar kelompok siswa karena perbedaan pendapat dalam kegiatan OSIS. Nah, siswa itu diminta untuk mengidentifikasi penyebab konflik tersebut dan berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi yang mencerminkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerjasama. Kemudian, dari hasil itu, mereka mempresentasikan solusi yang dipilih kepada kelas. Melalui proses ini, siswa itu tidak hanya memahami pentingnya kerukunan, tetapi juga belajar menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sekolah. Langkah-langkah dan contoh penerapan model pembelajaran problem solving dalam pembelajaran PPKN kelas 4, yaitu kerukunan di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu klarifikasi masalah atau clarification of problem. Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada setiap individu tentang masalah yang akan diajukan, agar setiap individu dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang akan diharapkan. Contohnya yaitu guru bercerita. Misalkan, anak-anak di kelas kita sering terjadi pertengkaran karena rebutan tempat duduk, tidak mau berbagi alat tulis, atau saat main di luar ada yang tidak mau bergantian. Nah, itu namanya belum rukun. Hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kelas kita jadi rukun dan damai. Yang kedua yaitu pengungkapan pendapat. Pada tahap ini diharapkan setiap individu dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam bagaimana cara menyelesaikan masalah. Suatu solusi masalah yang efektif apabila kita berhasil menemukan sumber-sumber dan akar-akar dari masalah itu. Contohnya yaitu seperti guru bertanya ke siswa, "Coba, bagaimana menurut kalian agar kita bisa rukun di sekolah?" Lalu masing-masing siswa mengeluarkan pendapatnya. Misalnya itu siswa A menjawab, "Harus mau minta maaf kalau salah ibu." Terus siswa B menjawab, "Tidak boleh mengejek teman." Nah, yang ketiga yaitu evaluasi dan pemilihan atau evaluation and selection. Sedangkan pada tahapan ini, setiap individu dibagi dalam berbagai kelompok untuk mendiskusikan pendapat-pendapat atau cara-cara yang cocok untuk masalah tersebut. Contohnya yaitu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Lalu setiap kelompok memilih 3 cara terbaik menurut mereka dari semua jawaban tadi. Lalu mereka menuliskannya di kertas. Misalkan kelompok A mengatakan tidak boleh bertengkar, terus kelompok B mengatakan harus bekerja sama dalam kelompok. Nah, yang keempat yaitu implementasi. Pada tahapan ini, setiap kelompok maupun individu harus mampu menentukan cara mana yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Contohnya, setiap kelompok ini diminta untuk memilih salah satu solusi dan menerapkannya dalam kegiatan sekolah selama seminggu. Misalnya, kelompok A membuat papan kerukunan yang berisi pesan-pesan damai dan dipasang di dalam kelas. Terus kelompok B membentuk tim
tim penengah untuk membantu menyelesaikan konflik kecil antar teman. Di akhir minggu kegiatannya, masing-masing kelompok ini akan menceritakan hasil penerapan solusi mereka di depan kelas. Apakah berhasil atau masih ada kendala? Kelebihan model problem solving. Yang pertama di sini ada melatih berpikir kritis dan kreatif. Nah, siswa itu diajak untuk berpikir mendalam, tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisis dan mencari solusi. Contohnya, saat membahas kenapa teman suka bertengkar, siswa ini diminta untuk mencari penyebab dan menciptakan ide permainan, tukar teman bermain, agar mereka ini lebih akrab. Yang kedua itu ada meningkatkan keterampilan pemecahan masalah nyata. Siswa ini belajar untuk menghadapi situasi sehari-hari dan mencari solusi yang bisa diterapkannya di kehidupan nyata. Contohnya, siswa itu membahas cara mengatasi teman yang suka mengejek dan sepakat membuat kesepakatan kelas 3 kata baik setiap hari. Untuk kekurangan model problem solving, di sini ada yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena harus melalui proses berpikir, diskusi, dan presentasi, waktu yang dibutuhkan lebih panjang dibandingkan metode biasa. Contohnya yaitu untuk membahas satu masalah saja bisa memakan waktu 2 jam pelajaran, sehingga materi lain bisa tertunda. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk semua materi. Model ini kurang sesuai untuk materi hafalan atau fakta sederhana yang tidak perlu dianalisis. Contohnya yaitu saat belajar nama-nama pahlawan nasional lebih cepat dan efektif dengan metode menghafal bukan diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.